البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-hadisul hadi wassalasun ba'da sab'imi'ah 731. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salat. Ayat yaitu tanda dan alamat orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzab, apabila bercerita dia berdusta. Haddasa bercerita atau berbicara. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan, apabila dipercaya dia berkhianat. Muttafaqun alaihi wa zada fi riwayatin li Muslim wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia berpuasa dan sholat dan menyatakan dirinya ini muslim. Baik. Ayat ini artinya alamat atau tanda. Baik. Al-Qur'an terbagi menjadi apa? Ada juz, ada surat, ada ayat. Baik. Nah, ayat itu dikatakan ayat, kata para ulama, kata Ibnu Mandur dan lain-lain, karena dia sebagai alamat akhir dari suatu pembicaraan. Ini tentunya pendekatan ya. Ada yang terkadang 2 ayat baru selesai. Tapi secara umum yang namanya ayat adalah tanda akhir pembicaraan atau akhir dari suatu kalimat. Kalimat dengan bahasa kita ya, kalimat. Baik, itulah ayat. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu sudah ada tandanya, sudah ada alamat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang terkait dengan kehakiman At-Turuqul Hukmiyah. Beliau mengatakan bahwasanya Allah telah memancangkan untuk segala sesuatu itu ayat. Allah memancangkan kebenaran dengan ayat-ayat untuk menunjukkan kebenaran. Sebagaimana Allah juga telah memancangkan, yaitu meletakkan tanda-tanda untuk diketahui kebatilan dan untuk segala perkara. Lalu beliau menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, yaitu di samping Allah menjadikan gunung-gunung sebagai tanda, Allah juga menjadikan tanda-tanda yang lain segalanya. Dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk waktu dan petunjuk arah, petunjuk jalan dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan ini menunjukkan segala sesuatu itu sudah ada alamatnya, sudah ada tandanya. Makanya tinggal apa? Orangnya mata hatinya tajam atau tidak untuk memahami tanda-tanda tadi. Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan wajib untuk kita memahami suatu tanda. Allah menjadikan orang mukmin memiliki alamat, Allah menjadikan orang munafik itu memiliki alamat yang dengan itu mereka dikenal. Nah, sekarang Nabi menyebutkan orang munafik, tanda orang munafik itu 3. Kita tak tahu isi hati dia, tetapi dengan tanda-tanda ini kita akan tahu hakikat dia. Yang pertama, idza haddasa kadzab, apabila berbicara atau bercerita dia berdusta. Al-kadzib, kata Imam Nawawi rahimahullah, itu adalah mukhalafatu al-ikhbar al-mukhbar bihi, yaitu menyelisihi antara pemberitaan dengan objek pemberitaannya, atau mukhalafatul ikhbar al-waqi', yaitu menyelisihi pemberitaan itu menyelisihi kenyataannya. Berarti apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang pertama, kalau berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia menyelisihinya. Berarti apa? Ini masa hadapan, berjanji akan demikian dan demikian. Maka ternyata dia menyelisihi apa yang dia janjikan. Wa idza tumina khan, apabila dipercaya maka dia berkhianat. Pengkhianatan maksudnya adalah menyelisihi kesepakatan tatkala dia itu mendapatkan amanah. Inilah hakikat khianah, kata
para pensyarah. Dipercaya memelihara misalkan ya, memelihara barang, tahu-tahu dia buang dengan sengaja, dia tidak jaga baik-baik dan seterusnya. Demikian pula seluruh amanah. Baik. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita lihat seluruh tanda-tanda ini, masalah kedustaan, masalah penyelisihan janji dan masalah pengkhianatan, ini kembalinya kepada satu karakter, yaitu apa? Kembalinya kepada bentuk pertama, yaitu al-kadzib. Makanya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari menjadikan ini adalah atful khos alal am, menggabungkan perkara yang khusus kepada perkara yang umum. Kenapa? Karena pengkhianatan dan penyelisihan janji ini hakikatnya masuk kepada keumuman kedustaan. Semuanya masuk kepada kedustaan. Tapi kenapa Nabi menyebutkan secara khusus sebagai peringatan bahwasanya yang kedua dan ketiga ini masuk kepada alamat. Jangan sampai orang salah sangka bahwasanya yang alamat munafik hanya masalah dusta ketika bercerita. Tak, masalah janji juga akan masuk. Masalah amanah juga akan masuk di sini. Apakah janjinya ditunaikan? Apakah amanahnya dipikul dengan baik dan seterusnya? Walaupun secara bahasa dua yang terakhir itu masuk kepada makna kadzib. Baik. Kenapa perkara ini dimasukkan kepada kemunafikan? Karena sesuai dengan makna an-nifaq, dijelaskan oleh Ibnu Mandur dan juga sebelumnya yaitu Ibnul Jazari, bahwasanya an-nifaq asal dari apa itu nafaq. Nafaq itu adalah dua lubang di tanah, lubang yang dibuat oleh yarbuk. Yarbuk sejenis tikus yang agak kecil. Dia sengaja membuat dua lubang. Lubang untuk masuk dan lubang untuk keluar. Kalau dia diserang di sini, dia akan lari lewat lubang yang lain. Kalau diserang di lubang yang lain, dia akan lari lewat lubang yang ini. Nah, demikianlah orang munafik itu, mereka tidak tetap di atas satu keadaan. Baik. Nah, tidak masuk di sini tentunya ulama atau para ulama kita, para mujtahidun yang memiliki 2 pendapat, 3 pendapat, tidak masuk di situ. Ini masalah yang orang mungkin berijtihad. Tapi yang dimaksudkan adalah memang kesengajaan untuk berdusta. Ceritanya begini, dipesongkan jadi begitu. Janjinya begini, prakteknya begitu, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai nifaq. Bukan masalah merubah ijtihad karena ilmunya bertambah, bukan masuk di situ. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Firyabi, Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi dalam kitab beliau Dhammun Nifaq wa Sifatul Munafiqin dengan sanad yang sahih dari Al-Hasanul Basri rahimahullah, bahwasanya asas munafik itu adalah al-kadzib, dan asas dari nifaq itu adalah ikhtilafus sirri wal alan wal makhraji wal madkhal. Asas dari kemunafikan adalah kedustaan, dan asas dari kemunafikan adalah perbezaan antara cara masuk dan cara keluar, antara isi hati dan apa istilahnya lawannya ya, isi hati dan alaniyah, yaitu dohirnya. Dohirnya nampak orangnya baik, padahal ternyata dia adalah pencuri atau perompak atau penipu dan seterusnya. Nah, inilah hakikat kemunafikan. Berdasarkan hadis ini, tatkala polanya adalah dinisbatkan kepada munafik, sementara munafik di dalam ayat Quran ini adalah munafik i'tiqadi. Tatkala amalan-amalan ini dinisbatkan kepada munafik, tahulah kita bahwasanya ini dosa besar. Makanya Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in beliau mengatakan al-kadzib minal kabair. Dusta itu termasuk dosa besar, lalu menyebutkan hadis ini. Menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa besar. Berarti apa? Menyelisihi janji juga dosa besar. Masalah udzur itu lain. Orang yang dapat udzur jelas dimaafkan, tapi hukum asalnya kalau sengaja menyelisihi janji maka dosa besar. Demikian pula sengaja mengkhianati amanah, pecah amanah, ini dosa besar. Baik. Ayat ini, hadis ini bicara masalah dosa besar. Baik. Dan ini kata para ulama, boleh dikatakan hampir semua pensyarah Sahih Bukhari Muslim mengatakan ini nifaq amali. Jadi kalau orang melaksanakan 3 perkara ini, dia kalaupun dikatakan munafik, yaitu munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Kenapa? Karena
kata Al-Hafidz, amalan-amalan seperti ini mungkin saja dilakukan oleh orang yang mukmin melaksanakan 6 rukun iman, tapi dusta atau menyelisihi janji atau berkhianat di pasar-pasar banyak, di syarikat-syarikat banyak, di berbagai tempat. Bahkan yang menyedihkan kata Dr. Hilal ya, justru termasuk sekian persen, banyak sekali justru corruption itu ada di orang-orang masjid. Nah, itu memalukan tentunya. Sudah dapat amanah dan di rumah Allah bagaimana malah corruption, malah menipu, berdusta, naudzubillah. Jadi ini memungkinkan, tidaklah dikatakan mereka itu kafir, tetapi ini menunjukkan orang mukmin boleh saja dia, yaitu mungkin saja dia memiliki sifat-sifat ini, yaitu dia mengumpulkan banyak dosa besar. Bukan berarti kita bermudah-mudah, tapi ini adalah celaan yang besar dan ancaman dosa besar tanpa kita mengatakan orang ini kafir. Jelas itu tidak sampai kafir. Tapi bagaimana dengan hadis lafaz Muslim, riwayat yang lain? Wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia berpuasa, dia sholat dan menyatakan dirinya muslim, bukan berarti yang melakukan 3 perkara tadi berarti dia kafir. Tetapi apa? Karakter Islam tidak seperti itu. Jelas rukun Islam tidak memerintahkan untuk melakukan karakter kemunafikan tadi. Demikian pula sabda Nabi, hadis yang banyak sekali, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan sebagainya. Itu muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangan dia. Jadi karakter Islam semuanya bagus. Tetapi apa? Dan Islam tidak mengajarkan masalah tidak mengajarkan dusta, tidak mengajarkan pengkhianatan, tidak mengajarkan menyelisihi janji. Jadi hadis ini tidak mengatakan yang tidak demikian berarti dia kafir, tetapi apa? Dia tidak melaksanakan akhlak-akhlak Islam yang semestinya. Bahkan apa? Masuk dalam dosa besar. Sebagaimana dosa besar yang lain. Tak mungkin Islam mengajarkan pencurian atau perompakan, pembunuhan dan seterusnya. Maka walaupun dia mengaku muslim, kalau dia berbuat demikian dikatakan apa? Dia munafik atau dikatakan dia itu fasik dan seterusnya. Bukan berarti dia itu berarti kafir. Hanya saja Islam tidak mengajarkan perkara-perkara yang buruk tadi. Ilahuna wallahu a'lam.